tambang-tambang rakyat ini, salah satu yang berperan dalam menikmati hasil dari tambang rakyat adalah kelompok-kelompok swasta, pelaku besar tambang-tambang swasta yang ada di Bangka Belitung. Inilah Pulau Bangka. Pulau di pesisir timur Sumatera Selatan ini merupakan salah satu tujuan wisata favorit di tanah air. Ini terbukti dalam waktu 1 tahun, keindahan alam Bangka mampu menarik wisatawan domestik untuk datang. Jumlah wisatawan pun naik hingga 7%. Tidak hanya menyimpan tempat-tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi, Pulau Bangka di Provinsi Bangka Belitung juga merupakan penghasil timah terbesar di Indonesia. Bahkan 1/3 hasil timah di dunia berasal dari sini. Namun sayangnya kekayaan hasil bumi ini belum sepenuhnya menjadi berkah bagi masyarakat di Bangka. Sisa-sisa tambang timah justru menjadi penyumbang kerusakan lingkungan. Kisah selengkapnya akan kami ulas dalam Indonesia. Sejak dulu Pulau Bangka dikenal sebagai daerah penghasil timah. Maklum saja, dari 11 juta ton keseluruhan jumlah timah dunia, 0,9 juta cadangan timah itu ada di Pulau Bangka. Belakangan ini tambang timah tradisional mulai bermunculan. Para penambang biasanya membuka lahan tambang baru dan meninggalkan begitu saja bekas galian yang lama. Cara menambang seperti ini menyisakan kubangan-kubangan besar dan kerusakan-kerusakan di sekeliling tanah yang mereka gali. Lubang-lubang bekas tambang tak bisa dikembalikan keadaannya seperti semula. Upaya penanaman pohon berakhir sia-sia. Ini karena lahan sisa tambang timah berupa pasir tak memungkinkan tanaman untuk tumbuh. Kali ini kami mencoba menuju salah satu lokasi pembuangan limbah tambang timah. Jalanan beraspal yang kami lalui ternyata habis di sini. Dan akhirnya kami sampai di tempat yang kami tuju. Kabarnya, tempat pembuangan limbah ini tidak pernah sepi. Banyak orang mencoba mencari peruntungan dari limbah tambang yang dibuang di sini. Para pendulang limbah bekerja siang malam, mencari sisa-sisa biji timah yang masih ada. Kebanyakan dari para pendulang ini dahulu adalah para penambang liar. Kini mereka beralih mengolah sisa-sisa limbah tambang dari perusahaan timah yang masih beroperasi. Mendulang timah memang identik dengan pekerjaan kasar kaum laki-laki. Namun di sini, tidak sedikit ibu-ibu yang ikut menceburkan diri ke dalam aliran limbah yang kotor dan berbahaya ini. Salah satunya adalah Reda. Ibu dari 3 anak ini sudah lebih dari 2 tahun menjadi pendulang limbah timah. Saya pun tertarik untuk mengetahui bagaimana para warga bisa mendulang timah dari buangan limbah. Ternyata ada 2 tahap mendulang limbah tambang menjadi timah. Pertama, kami harus mengeruk pasir dari aliran limbah. Wadah yang menyerupai piring inilah satu-satunya alat para pendulang timah. Pasir didulang dengan cara diputar untuk mengurangi jumlah batuannya. Jika bintik-bintik hitam mulai terlihat, tumpukan pasir kemudian dikumpulkan ke dalam ember. Sepintas terlihat sangat mudah. Namun mendulang limbah tambang ternyata perlu ketelitian. Mereka yang sudah terbiasa tahu betul bagaimana gerakan tangan yang harus dilakukan. Biasanya mereka menghabiskan waktu 1 jam untuk mengumpulkan 1 ember pasir mengandung timah. Setelah ember penuh, ternyata pekerjaan belum selesai. Saya dan Reda harus membawa pasir yang sudah kami kumpulkan untuk disaring lagi. Di pinggir kubangan, para pendulang berjejer rapi untuk memisahkan timah dari pasir. Pasir kemudian dituang ke atas karpet ini. Tumpukan pasir kemudian disiram air secara terus-menerus. Ini agar batuan kecil dan pasir terbuang bersama air. Sifat timah yang berat tidak akan ikut terbawa dan tetap menempel pada karpet. Pasir pun terus disaring hingga tinggal biji timah yang tersisa. Para pendulang biasa menyebut proses penyaringan ini dengan istilah mencuci. Jadi setelah dicuci, ini hasil timahnya udah mulai kelihatan nih hitam-hitam ini. Kalau misalnya segitu, boleh diambilin, Bu?
segini tuh baru dapat 1 kilo, padahal tadi ngambilnya bisa 4 sampai 5 ember. Dan walaupun pekerjaannya berisiko karena terkena campuran limbah, ya cuman pekerjaan ini yang bisa mereka andalkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini. Dalam 1 minggu, Reda biasa menghabiskan 6 hari di lokasi pembuangan limbah ini. Dalam 1 hari, Reda bisa mendapatkan setengah sampai 1 kilogram timah. Biasanya 1 kilogram timah dihargai Rp60.000 oleh para tengkulak timah. Ibu ini kan di sini kebanyakan yang nyari timah laki-laki ya Bu. Ibu kenapa ikutan kerja di sini Bu? Karena kita keadaan susah, ekonomi kan payah sekarang. Orang laki kadang begawe, kadang tidak. Jadi tidak ikut bantu macam mana? Anak sekolah, perlu duit tiap hari. Bulanan kita anak dibayar sekolah. Bergulat dengan limbah tambang setiap hari tentu bukan tanpa resiko. Bahan-bahan kimia yang terkandung dalam limbah sudah pasti sangat berbahaya bagi kulit. Bahaya penyakit kanker bisa mengancam mereka. Namun semuanya seperti tidak dipedulikan lagi oleh mereka. Bagi mereka, yang penting ada uang untuk kebutuhan keluarga. Bu, ini kan tiap hari kena air limbah gitu. Ini nggak kenapa-napa kulitnya? Nah, nih kuku rusak, kadang kuku karena- badan nih kadang merah-merah gatel. Inilah Karena berendam rusak. seharian di situ. Seharian gatel. Paham kan air ini kan kotor. Air nih Bekas limbah ya. Kadang ada ketemu minyak solar tumpah tuh, kita ini gatal merah badan. Kena minyak solar juga dari limbah situ buangannya. Buangan. Saat matahari tepat di atas kepala, para pendulang timah pun beristirahat. Reda bersama pendulang wanita lainnya bisa menyantap makan siang bersama. Para pendulang memang tidak diperbolehkan mendirikan tenda di lokasi pembuangan limbah. Bekal makan siang pun disantap dengan kondisi seadanya, di bawah panasnya terik matahari. Namun, mereka pun tak mau mengeluh. Bekal yang dibawa seakan menjadi pengisi tenaga untuk bisa lanjut bekerja. Menjelang sore hari, tempat pembuangan limbah ini justru semakin ramai. Namun di antara para pekerja dewasa, ada sebuah pemandangan yang menarik perhatian saya. Seorang bocah kecil ikut bekerja. Memang tak jarang beberapa anak kecil ikut membantu orang tua mereka mendulang timah. Padahal sudah jelas, lokasi tambang bukanlah tempat yang aman bagi anak-anak. Apalagi para pendulang bekerja berdampingan dengan alat berat yang juga tengah bekerja, membuat jalur aliran limbah. Apabila tidak selalu diawasi, nyawa anak-anak ini bisa terancam. Alasan tidak ada yang menjaga anak-anak mereka di rumah seakan menjadi pembenaran para pendulang membawa anak-anak mereka ke lokasi tambang. Tadi udah sekolah? Udah. Kelas berapa? Kelas 2. Kalau pulang sekolah nemenin bapak ke sini ya? Tapi kamu tahu timah yang mana? Yang kayak gimana? Yang hitam. Berarti biasa limbang-limbang juga ya? Pakai piring. Lebih senang ikut bapak di sini atau di rumah? Lebih senang ikut bapak di sini main-main pasir ya? Keberadaan anak-anak di tempat ini sungguh mengkhawatirkan. Data penelitian Walhi menyebutkan, angka anak putus sekolah tertinggi banyak ditemukan di lokasi penambangan. Bahkan di Provinsi Bangka Belitung, angka putus sekolah untuk usia remaja menempati posisi tertinggi di antara daerah di Indonesia. Besarnya mencapai 43%. Berkenalan dengan uang sejak anak-anak menjadikan mereka rawan meninggalkan bangku pendidikan. Inilah yang dialami Dedi. Sudah sejak sekolah dasar, Dedi bekerja mencari timah. Umur berapa, Ded? 18. 18. Setiap hari ngelimbang di sini? Setiap hari. Nggak sekolah tapi? Enggak. Emang udah nggak? Terakhir? Kelas berapa terakhir sekolah? 3 SD. Terakhir SD. Kenapa nggak dilanjutin sekolahnya? Enggak, udah malam. Udah males. Terus setelah putus sekolah itu ngapain? Langsung kerja? Kerja DI tadi.